Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Oasis Ramadan, obrolan asik seputar Islam di bulan Ramadan. Apa kabar pemirsa yang berada di rumah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap dilancarkan puasanya. Kali ini bersama saya Tin Arum Yulianti yang ditemani oleh seorang narasumber cantik yang luar biasa, yaitu Ibu Ulin Nihaya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Ini kesibukannya lagi ngapain nih Bu? Sedang sibuk menjalani perkuliahan, mengajar kawan-kawan mahasiswa dan aktif di beberapa organisasi wanita. Alhamdulillah. Produktif berarti ya Bu ya? Alhamdulillah, insya Allah. Nah, pandemi ini kan udah dari tahun 2020 ya Bu ya? Iya. Biasanya Ibu di tengah pandemi ini tuh kegiatannya apa aja Bu? Kegiatan saya selama pandemi alhamdulillah, karena kita dibatasi kegiatan-kegiatan yang di luar rumah, maka saya mengaktifkan diri di dalam rumah melalui media sosial, media online, dan beberapa kegiatan-kegiatan perkuliahan dan mengajar mahasiswa terutama di rumah. Jadi saya sangat membatasi untuk sementara ini untuk menjaga diri, tapi insya Allah dengan adanya vaksinasi kegiatan-kegiatan sudah bisa normal kembali. Berarti tetap melakukan kegiatan di dalam rumah seperti itu ya Bu ya? Iya betul. Dari pandemi ini tuh saya lihat itu banyak sekali pihak yang dirugikan Ibu, terutama seperti saya Bu, sebagai seorang mahasiswa juga merasa rugi karena saya belum bisa kuliah secara tatap muka nih Bu, dan alhamdulillah kali ini di program Oasis saya bisa bertatap muka dengan Ibu. Alhamdulillah. Iya. Nah, itu mendorong pikiran orang-orang itu, terkadang banyak sekali orang-orang tuh yang stres, terus emosi, bahkan ada juga yang depresi nih Bu. Nah, itu kaitannya dengan panic attack seperti itu ya Bu ya? Iya, betul sekali. Ketika kita berada di dalam rumah tidak bisa melakukan apa-apa dan kita bersiap diri untuk melakukan aktivitas di luar rumah, tentu ada semacam kepanikan, ketakutan ketika kita beradaptasi dengan orang lain, karena kita tidak tahu orang yang kita temui ini benar-benar sehat atau tidak. Nah, tentu ketika kita beradaptasi dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, ada kecemasan, ada ketakutan. Nah, inilah yang dinamakan dengan panic attack. Dan biasanya terjadi 5-10 menitan. Jadi ketika kita mau keluar nih, waduh gimana nih, ada ketakutan ketika nanti orang itu sehat apa enggak ya? Jangan-jangan dia terkena corona, orang tanpa gejala atau gimana? Nah, ini dan efeknya ketika kita sudah melakukan atau terjadi panic attack ini, terkadang kita mudah merasakan capek karena pikiran kita, tenaga kita terforsir karena adanya ketakutan dalam diri kita sendiri. Gitu. Berarti panic attack itu nggak berlangsung lama Bu? Hanya beberapa menit saja seperti itu Bu? Iya betul, panic attack berbeda dengan anxiety disorder. Jadi ketika kita berbicara tentang kecemasan, ini tentu beda. Panic attack terjadi seketika ketika kejadian itu dirasa mengancam dirinya. Jadi kalau kecemasan berlangsung lama, kalau panic attack berlangsung 5-10 menit, maksimal 1 jam. Lalu efek yang terjadi pada orang-orang yang terkena panic attack, mereka akan cenderung lelah dan efeknya jika tidak teratasi dengan baik akan terjadi fobia, seperti itu. Kalau panic attack itu sama dengan masalah kesehatan mental nggak sih Bu? Nah ini yang menarik, sebenarnya panik boleh, tapi tidak serta-merta kepanikan itu menjadi sebuah gangguan mental pada diri kita. Yang terjadi pada masyarakat ketika dia panik, bingung mau melakukan apa, dan itu berlarut-larut tidak terselesaikan dengan baik, maka berakibat pada gangguan mental seseorang. Jadi ketika kita waspada, ketika orang lain berbeda iklim dengan kita, berbeda kondisi dengan kita, tentu panikan, ketakutan wajar, tapi terlalu takut yang tidak boleh. Jadi ketakutan yang berlebihan ini akan berdampak kepada panic attack yang dimaksud. Dan ini akan berdampak pada fobia yang berlarut-larut jika tidak bisa terselesaikan dengan baik.
seperti itu. Berarti kalau kita mengalami panic attack itu kita harus bisa mengkondisikan diri kita sendiri seperti itu, Bu? Nah, betul sekali. Kawan-kawan, ketika kita berinteraksi keluar, apalagi sekarang musimnya new normal, kita wajib sekali untuk melakukan 3M ya. Ikhtiar tentu saja sangat diperlukan. Karena ketika kita berbicara tentang panic attack dan kondisi sosial yang tidak bisa terhindarkan, orang-orang mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus beraktivitas di luar karena tuntutan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa ikhtiar tadi harus dilakukan dengan 3M tadi. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Itu merupakan ikhtiar yang kita lakukan kita sebagai personal manusia. Gitu. Iya, kalau dari sudut pandang Islam nih, Bu, bagaimana sih, Bu, Islam memandang tentang panic attack ini? Nah, seperti kita ketahui, yang namanya gangguan mental ya, karena panic attack yang berlebihan ini bisa berdampak pada gangguan mental. Kalau Al-Ghazali bilang bahwa orang yang punya kesehatan mental, dia adalah orang yang mampu mensinkronisasi al-aql, an-nafs, ar-ruh, al-qalb. Bagaimana keempat komponen ini berpengaruh pada diri kita secara langsung. Bagaimana ternyata ketika kita bertindak sesuatu, 4 komponen itu juga harus diimplementasikan. Lalu lebih lanjut lagi, orang yang punya kesehatan mental menurut Jalaluddin Rahmat, orang yang bisa mengintegrasikan diri dengan Allah. Jadi bagaimana tendensi hubungan antara dirinya dengan Allah ini menumbuhkan kesehatan mental. Dan sikap pasrah manusia ini yang menyebabkan adanya kesehatan mental dalam diri individu. Nah, berhubungan dengan kondisi panic attack, tentu Islam melarang adanya tindakan yang berlebih-lebihan. Kenapa saya bilang kita panik boleh, tapi berlebih-lebihan dalam menyikapi kepanikan yang tidak boleh. Ini yang harus disikapi bersama, bahwa ketika kita melakukan sesuatu, ikhtiar, tawakal, dan memasrahkan diri kepada Allah menjadi kunci dalam pelaksanaan manajemen panic attack di masa pandemi, terutama kita yang beraktivitas seperti biasanya. Gitu. Jadi kita harus tetap tawakal dan ikhtiar seperti itu. Betul sekali, Mbak. Nah, kalau berbicara dari sudut pandang Islam, yang saya lihat itu banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaan nih, Bu, Iya. akibat adanya pandemi. Mungkin karena terlalu sering diisolasi di rumah, kan menyebabkan stres seperti itu ya, Bu ya. Apa itu ada kaitannya, Bu, dengan kurangnya ibadah orang tersebut? Nah, berkaitan tadi apa yang saya sampaikan, bahwa orang yang sehat mentalnya, orang yang bisa menjaga tendensi hubungannya antara Allah dan dirinya. Bagaimana kedekatan Allah dengan dirinya ini juga menjadikan kunci dari apa yang kita lakukan, aktivitas sehari-hari. Jadi kalau di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra ayat 82 dijelaskan bahwa sebaik-baiknya obat penawar atau syifa ya adalah Al-Quran. Maka melalui Al-Quran itu bagaimana kita bisa mendekatkan diri dengan membaca Al-Quran, kita bisa selalu mengingat Allah, mengkaji Al-Quran. Jadi bagaimana ternyata ketika kita melakukan kepanikan, kita tidak langsung panik menghadapinya, tapi melakukan cara dengan mengingat Allah. Yang ringan-ringan saja, misalnya membaca basmalah, membaca Fatihah, kan amalan ringan tetapi juga ada di dalam Al-Quran. Ini bentuk dari kedekatan kita dengan Allah. Jadi semua usaha yang kita lakukan tetap berpasrah kepada Allah. Apa yang kita lakukan tidak jauh-jauh dari apa yang memang sudah disarankan, seperti itu. Terus, Bu, panic attack itu termasuk mental illness itu apa bukan, Bu? Nah, kalau berbicara panic attack seperti tadi yang saya sampaikan, ketika panic attack itu tidak bisa teratasi, maka akan menjadi gangguan mental disorder. Jadi ketika tadi tidak bisa dilakukan dengan baik, tidak bisa termanage dengan baik, ternyata fobia itu menjadi efek dari panic attack yang terjadi. Jadi ketika kita sudah berlarut-larut panik, mau ngapain, keluar rumah takut, terus bertemu dengan orang lain takut, menyentuh sesuatu yang ada di sekitar kantor misalnya, atau mungkin sekitar kampus karena takut ada sisa orang yang terkena corona. Nah, ini akan
terjadi fobia yang berlebihan. Ketika tadi saya sebutkan orang yang berlebih-lebihan itu dibenci oleh Allah. Maka bagaimana ternyata kita menyikapi diri ketika panic attack, maka harus ada cara untuk mengatasinya. Yang pertama mungkin tadi yang saya sebutkan, jangan panik dulu gitu. Jangan panik. Iya, jangan panik dulu. Terus yang kedua, tetap mengikhtiarkan diri, bismillah, Fatihah, melakukan aktivitas seperti biasa, lillahi ta'ala, tetap menjaga protokol kesehatan yang memang direkomendasikan terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan. Dan yang terakhir nih Bu, Iya. Ibu ada pesan-pesan nggak buat teman-teman pemirsa Wali Songo TV tentang tema kita pada hari ini Bu, tentang panic attack? Oke, pemirsa yang budiman, ketika kita beraktivitas seperti biasanya, sebenarnya sebuah ketakutan itu wajar. Tetapi terlalu takut itu yang tidak boleh. Dan hal ini yang menunjukkan bahwa hal manusiawi, kita sebagai seorang manusia wajib takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang kita lakukan kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa apa yang terjadi di dunia ini tentu tanpa sebab. Ada hikmah di balik musibah pandemi yang terjadi sekarang. Tentu kawan-kawan bisa mengambil ibrah dari apa yang kita lakukan. Yang tadinya WFH menjadi WFO, tadinya tidak berjarak menjadi berjarak. Tapi bagaimana ternyata ketika kita menjadi seorang personal manusia sosial terutama, kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain, tapi kita juga harus menjaga diri kita. Ingat, takut boleh, tapi terlalu takut yang tidak boleh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi teman-teman, kita harus bisa mengkondisikan diri kita, karena kalau terlalu panik juga akan menyebabkan mental disorder tadi ya Bu. Betul sekali. Iya. Begitulah perbincangan kita pada hari ini. Saya yakin perbincangan kita akan sangat bermanfaat untuk teman-teman. Iya. Apalagi ini masih dalam masa pandemi seperti ini ya Bu ya. Betul sekali. Terima kasih Ibu Ulin yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber kami, dan terima kasih teman-teman yang telah menonton Oasis di episode kali ini. Sampai jumpa di Oasis episode berikutnya. Saya Tin Arum Yulianti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.